Bapak seenggaknya setahun Bapak bisa istirahat menjaga ini, Bapak udah tenang aja kita. Setahun ini Bapak hidup ngurusin hobi dulu, Bapak nggak usah capek-capek dulu. Hai Ransellers, beberapa waktu belakangan viral momen Nadia Safira yang tak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan seorang porter bernama Bapak Sunarto yang setiap hari tetap bekerja sambil membawa anak sematawayangnya Opi yang merupakan anak berkebutuhan khusus ke stasiun tempat ia mencari nafkah. Dan hari ini kisah perjuangan Pak Sunarto akhirnya kembali menjadi sorotan setelah dirinya diundang ke FYP Trans 7. Dan Masya Allah ini juga momen perdana Raffi kembali syuting setelah menyelesaikan ibadah umrohnya. Raffi yang tak kuasa menahan haru ketika mendengar kisah hidup Pak Sunarto yang harus berjuang seorang diri setelah ditinggal pergi untuk selamanya oleh istri dan keempat anaknya. Dan di tengah segala keterbatasan, Pak Sunarto tetap bertahan dan bekerja keras demi merawat Opi. Mendengar perjuangan luar biasa tersebut, Raffi pun langsung berinisiatif memberikan kesempatan Pak Sunarto untuk rehat dan fokus merawat buah hatinya selama 1 tahun. Dengan segala biaya dan kebutuhan hidupnya selama masa tersebut akan ditanggung oleh Raffi. Aja, bawa ini kakak aku Kakaknya yang udah pada meninggal cuma bukan kecil. anaknya semua. Anaknya berapa? 5, Meninggal semua. Umur berapa? 14, ibu, 1 sama 2. Kenal 14 nih. Sama dengan ini. Oh, kondisinya tuh Ya, ya. sama. Kata-kata usianya aku berapa? Sekarang 20. Udah 20 tahun. Kayak Sama. jadi nggak menentu mau sekali jadi nggak menentu. Tapi bapak masih kuat. Bapak usia berapa bapaknya? 67. Udah 67. Nah gini aja Pak, Bapak cari nanti cariin kontrakan gitu stasiun ya. Udah gitu nanti ada rezeki Bapak seenggaknya setahun Bapak bisa istirahat menjaga ini, Bapak udah tenang aja kita. Setahun ini Bapak hidup ngurusin hobi dulu, Bapak nggak usah capek-capek dulu. Ya Bapak ngurusin hobi, kita kasih tempat yang layak, kontrakan dekat biar Bapak bisa ngurus hobi. Selain Pak Sunarto, FYP Trans 7 hari ini juga kedatangan bintang tamu ibu-ibu kos. Siapa lagi kalau bukan Tia Aristia. Selain bahas tentang bisnis kos-kosannya, tadi para host juga kepoin para anggota geng cendol, di mana salah satunya ada Nagita Slavina. Yang lucunya Raffi langsung mengganti julukan si paling sultan dan si paling E1 untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan ya guys. Karena kalau soal ras ada celah dikit auto digoreng. Nah, kali ini kemarin Ras Entertainment kembali menghadirkan kabar menarik lewat kolaborasinya bersama salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu Mayora. Kolaborasi ini resmi diperkenalkan dalam acara preskon yang digelar di Lenusa dan tentunya langsung menarik perhatian. Kerjasama antara Ras dan Mayora ini menjadi bukti bagaimana industri hiburan dan dunia bisnis bisa bersinergi untuk menghadirkan sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat.
Hari ini menjadi momentum yang spesial pastinya buat kita semua yang ada di sini. Karena bukan hanya kita berbicara soal kolaborasi, tapi bagaimana sebuah perjalanan dan juga kepercayaan yang kita bangun. Kurang lebih, ada kali ya 7 tahun ya? 7 tahun. Hampir 10 tahun. Yang kita lihat dari Rans adalah dari keluarga, katanya untuk keluarga, didoakan keluarga. Jadi juga untuk keluarga Indonesia. Jadi, akhirnya kita berjalanlah sedikit demi sedikit, dan Link Group Internasional dan Mayora itu salah satu yang ibaratnya pendobrak pertama kali bisa mempercayakan digital content creator. Bangganya kita pada saat waktu itu. Ya itu dia, itu membangun value yang luar biasa gitu buat kita. Oh ternyata kita nih bisa nih ke depannya gitu, kalau kita bersamai sama orang-orang besar gitu, insya Allah kita bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Ternyata terbukti sampai sekarang. Dan intinya bagus nih. Mumpung yang lain belum lakukan. Kalau di marketing kan, kalau yang pertama biasanya akan diingat. Kalau buat Indonesia, Raffi, dengerin ya, Mayora itu adalah produk asli Indonesia. Kalau untuk Indonesia. Nah, kali ini edisi Dibuang Sayang momen Raffi menikmati momen seru bersama para sahabat dalam agenda Sunmori alias Sunday Morning Ride. Yang kali ini makin spesial karena hadirnya anggota baru dalam circle mereka, yaitu Aloy, yang ikut meramaikan perjalanan para bapak-bapak ini. Dengan deretan mobil kerennya, kebersamaan Raffi dan para sahabat tentu sukses mencuri perhatian. Apalagi ketika mereka berhenti di salah satu lokasi kongko yang ramai didatangi anak muda. Dan tak sedikit yang langsung mengenali kehadiran bapak-bapak have ini. Sama Aloy. Iya. Kamu ngefans sama Aloy? Sama juga. Oh, sama aja. Kamu sehat-sehat ya? Oke nih. Oke. Makan-makan nih. Jalan-jalan yuk. Makan-makan. Semuanya oke? Sehat-sehat ya? Dari mana kamu? Jakarta, oh Bekasi. Boleh foto? Boleh dong. Aloy, Bang. Aloy. Ciko. Pergi jauh. Oke, sehat-sehat ya. Pamit ya. Foto. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Mantap. Ya nanti udah semuanya bikin kafe datang ya. Iya, boleh. Aloy mau nikah nih, Aloy. Oke. Aloy. Ya. Inception bang. Inception ya bang. Bang. Ya makasih. Ya datang Warkopoli.